Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah. Kita hendak memulai ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk menyambut ibadah minggu pagi, saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan juga kita sama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani pasal ayat 106 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Nyanyian rohani 106 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Terang matahari dan kata-kata selanjutnya. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita, mari kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 2. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat menyanyikan rohmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
sediakan nyanyian rohani nomor 147. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah kita mengaku akan dosa kita, dan nyanyian rohani yang sama, kita akan menyanyikan ayat yang ketiga setelah kita mendengarkan berita keampunan. Nyanyian rohani nomor 147, ayat pertama dan ayat yang kedua kita nyanyikan setelah kita mengaku akan dosa kita, dan ayat yang ketiga setelah kita mendengarkan berita anugerah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita dipelihara, kita dipimpin, dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Namun di hari-hari yang kita lewati, kadang saja ada pelanggaran-pelanggaran yang saya dan Bapak Ibu buat. Entah itu kita menyakiti hati suami-suami kita, entah itu kita menyakiti hati istri-istri kita menyakiti anak-anak kita, dan juga kita menyakiti hati sesama kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri, kita mengaku akan dosa kita, kita berdoa. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran kami. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami sering berdusta, dan kami tidak melakukan kebenaran kami. Kami selalu melalaikan perintah-Mu, dan juga sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk itu, ya Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Karena sering kali kami menggerutu dalam bicara kami dengan penuh keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Dengarlah kami ya Kristus, ampuni dosa kami. Demi Kristus Yesus penebus dosa kami. Amin. Kuasa-Mu ya pengasihan. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesus ku sembah. Anugerah-Mu pemberian yang
Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang setia dan adil, yang mau mengampuni dosa-dosamu dan yang mau menyucikan kamu dari segala kecemaran. Demikianlah firman Tuhan. Olehmu aku disegarkan. Olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku tenang. Hal lain tak boleh ku gemarkan, yang hanya rupanya senang. Ku persembahkan kerinduan dan cintaku kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah petunjuk hidup baru. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di hari dan kerja kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil pada Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian sudah mendapatkannya, terlebih dahulu mari kita minta terang kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita ketika kita membacanya firman ini, maka kita akan mengerti dan kita akan boleh merenungkannya. Ketika kita merenungkannya, kita boleh melakukannya itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ketika firman kami telah terbuka di hadapan kami, kami merasa kecil ya Tuhan.
siapakah sebenarnya kami? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan, kami perlu dituntun oleh firman-Mu untuk menjadi pedoman bagi hidup langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami sekalian, supaya ketika kami membacanya, kami boleh benar-benar mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah bagi kami sekalian, kami sudah siap untuk membacanya, bahkan merenungkannya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan perikop atau judul daripada pembacaan ini. Sesudah itu kita semua membaca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu itu ia menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dalam menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, yang dikatakan bagi kita sekalian ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, berbahagia. Dan kita akan mengaminkannya, kita menyanyikan di dalam Kidung Jemaat 50 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Kidung Jemaat 50A ayat pertama dan ayat yang ke-6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur buat Tuhan. Untuk itu jemaat sediakan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403. Kita akan menyanyikan ayat pertama sampai seterusnya, sampai selesai
persembahan ini dijalankan. Tetapi sebelumnya jemaat dengarlah, Tuhan telah memberikan kepada kita kehidupan dan segala apa yang kita perlukan untuk itu. Semua yang Tuhan berikan untuk kita, persembahkanlah untuk kemuliaan Tuhan lewat pelayanan terhadap sesama manusia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta bendanya. Hujan berkat telah tercurah. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali semua. Hidup dekat dari sorga yang diberi hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan kolekte dan evangelisasi serta peti diakonia dan peti pembangunan, ada 7 keluarga yang memberikan pengucapan syukur secara pribadi. Pengucapan syukur yang pertama dari anak cici dan adik kekasih Simpson Yarangga atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga tiap-tiap hari,
serta kerjanya dari anak Cici di Jakarta. Yang kedua dari Ibu Apriana Paprendei atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Yang ketiga dari keluarga DB Mangga Pro atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Yang keempat dari keluarga YW Ronsumbre, doakan anak Billy Wilando Ronsumbre yang lagi tugas di Wamena. Yang kelima dari keluarga Jackson Kurni atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga serta tambahan usia bagi anak Ferdinand Kurni pada tanggal 20 Juni 2020 dan Bapak Jackson Kurni pada tanggal 28 Juni 2020. Yang keenam dari keluarga EY Mangga Pro atas perlindungan Tuhan dan berkat dalam kehidupan keluarga sehingga satu usia bagi Bapak Elihud Mangga Pro pada tanggal 27 bulan Juni 2020 genap berusia 51 tahun. Dan anak Calvin Fritz Mangga Pro pada tanggal 28 Juni 2020 genap 26 tahun. Yang ketujuh dari keluarga Sanoi Indrantoin atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan keluarga tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kesukacitaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kami sekalian tiap-tiap hari Engkau nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu membawa korban syukur kami kepadamu. Baik lewat tangguk-tangguk persembahan, peti diakonia maupun peti pembangunan. Juga jemaat-jemaat di rumah Tuhan yang boleh mengikuti peribadahan ini. Mereka juga membawa korban syukur kepadamu. Baik itu persembahan syukur lewat tangguk-tangguk, bahkan juga persembahan syukur dan perpuluhan yang mereka naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur ini, supaya dapat dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Supaya firman Tuhan dapat diberitakan dan kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Berkati juga Tuhan bagi majelis jemaat yang mengelolanya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa. Lewat persembahan syukur yang sudah dibacakan nama-namanya. Baik itu keluarga-keluarga yang boleh diberkati. Mereka rasa syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga mereka. Sehingga mereka boleh diberkati. Bahkan juga Tuhan ada keluarga-keluarga yang jauh. Walaupun mereka jauh di mana tempat tugas mereka. Tetapi mereka juga masih sempat membawa korban syukur ke jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memperluas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa. Pengucapan syukur yang mereka bawakan karena Tuhan memberikan 1 tahun usia. Baik itu seorang bapa, seorang ibu maupun seorang anak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati 1 tahun usia. Dan juga Tuhan perpuluhan-perpuluhan yang mereka berikan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati keluarga-keluarga
yang memberikan pengucapan syukur bahkan perpuluhan ini. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Inilah persembahan syukur yang kami bawa, yang kami naikkan. Demi Kristus Yesus adalah persembahan yang hidup kami sudah berdua. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya mau berkhotbah tapi kali ini tidak ada yang kasih masuk untuk pujian. Tetapi mungkin saya mau kasih kesempatan ibu-ibu PW. Silahkan ibu-ibu PW untuk memperdengarkan lagu pujian. Mari. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada dan semuanya saya lihat sehat-sehat. Tidak kurang suatu apapun, itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada peribahasa yang sering dipakai setiap orang. Bahkan juga dipakai setiap orang-orang percaya di dalam kehidupan hari-hari. Nah, peribahasa ini dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin Bapak Ibu juga semua dengan saya mengerti akan peribahasa ini. Apa yang dimaksud tentang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, peribahasa ini Bapak Ibu Saudara, terkadang kita memakai untuk menilai setiap kehidupan orang-orang lain, entah dalam bentuk hidup yang baik ataupun hidup yang tidak baik. Pasti menjadi penilaian kita. Tanpa kita sadari siapa kita sebenarnya. Sebagai contoh, kalau umpamanya kita sudah lihat di lingkungan kita, mungkin kita punya anak-anak jatuh ke dalam narkoba atau minuman keras. Pasti Bapak Ibu kita kadang-kadang kita bilang, itu biasa. Karena buah itu tidak jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Karena memang keluarganya juga begitu, jadi anak-anak memang begitu. Nah, kadangkala juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ada orang yang baik, dia lurus-lurus saja, kemudian dia jadi orang yang terpenting, kadangkala kita bilang, ya itu. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena mungkin orang-orang tua mendidik mereka dengan baik sehingga mereka menjadi berhasil. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita mengenal kita punya Allah itu sebagai Bapa, bukan? Sebagai kita punya Bapa? Ya? Ya. Sebagai saya dan Bapak Ibu jemaat punya Bapa, Allah kita itu. Nah, andai kata Bapak Ibu Saudara, kalau umpamanya kita jatuh ke dalam dosa, kita berbuat dosa, umpamanya yang tadi, saya tidak menyinggung siapa ya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau menerangkan tentang firman ini, tanah yang subur menghasilkan buah yang baik. Umpamanya kita jatuh ke dalam dosa, umpamanya minuman keras dan lain sebagainya. Ya, kalau minum-minum saja tidak apa-apa, tetapi membuat onar dan membuat kacau dan lain sebagainya, kadang-kadang dinilai orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalau kita punya Bapa disalahkankah? Tuhan Allah tadi kan kita bilang, saya kasih contoh anak-anak yang membuat bahwa nanti orang tua disalahkan karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya sekarang kalau kita juga berbuat dosa, apakah Allah juga mau disalahkan? Tidak. Itu artinya Bapak Ibu Saudara,
kitalah sendiri yang berbuat. Firman sudah dibentangkan, firman sudah ditaruh di depan kita, dan firman ini menjadi pedoman untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tetapi nyatanya kadang-kadang kita hanya membaca tetapi tidak menjadi pelaku firman yang baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada pembacaan kita hari ini berbicara mengenai perumpamaan seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya juga kepada kita. Diceritakan pada waktu itu, ia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, setelah tumbuh menjadi kering karena tidak ada air. Tetapi ada pula juga yang jatuh di semak duri, yang dihimpit oleh duri itu, semak itu dihimpit sampai mati, dan sebagian benih jatuh di tanah yang subur sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Nah, ada dua pokok penting yang kita belajar dari dalam pembacaan ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Yang pertama, setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi orang percaya, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, semuanya baik dan tidak ada yang tidak baik. Apa yang ia rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan setiap orang percaya merupakan hal yang baik bagi kehidupan kita semua. Nah, pertanyaannya yang tadi Bapak Ibu Saudari yang saya katakan, jika ada anggota keluarga yang mabuk dan suka bermain judi, narkoba, ya, jatuh ke lembah hitam, apakah kita juga harus menyalahkan Tuhan bahwa dikatakan Tuhan tidak ajar kita? Pasti tidak, ya Bapak Ibu, karena tadi saya juga minta pernyataan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bilang tidak. Jika anak kita mencuri, melibatkan dengan pergaulan bebas, itu disalahkan siapa? Nah, ini yang saya mau mengajarkan kita. Kadang-kala kita cepat sekali. Oh iya, itu sudah. Karena memang gue punya keluarga itu kacau, sehingga memang anak ini begini sudah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, firman mengajarkan kepada kita, janganlah cepat-cepat kita bertindak. Janganlah cepat-cepat kita menunjuk orang bahwa kesalahannya seperti ini, sedangkan kita tidak melihat kita punya diri sendiri. Andaikan saja Bapak Ibu kita tunjuk satu jari, tetapi Bapak lihat saya punya jari ini, ada berapa? Ada 3, 4. Di saya punya diri sendiri. Saya punya kesalahan ini banyak daripada saya menunjukkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan katakan kepada kita tentang orang yang menabur benih di tanah yang subur menghasilkan buah yang baik.
kita lihat yang pertama dia memberikan apa? Pernyataan, dikatakan ada yang jatuh di tanah batu-batu, setelah bertumbuh menjadi kering, tidak ada air. Ada pula juga tanaman ini jatuh di semak berduri, terhimpit, sehingga dia tidak tumbuh dengan baik dan hampir mati, bahkan juga dia kering. Dan sebagian benih juga jatuh di tanah yang subur. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita, hendaknya kita ada di tanah yang subur sehingga bertumbuh dengan menghasilkan buah yang baik. Ada 2 pokok yang nanti kita pelajari. Ini yang pertama kita pelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, peran buah yang baik itu dilihat dari bagaimana buah itu bertumbuh di tanah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian juga, Tuhan Allah kita menginginkan kita juga boleh bertumbuh di tanah yang baik. Tuhan sudah menanamkan benih di tanah yang subur. Tetapi tanah yang subur yang mana Bapak Ibu Saudara? Bagi kita sekalian, yaitu firman Tuhan. Kalau kita rajin belajar membaca firman Tuhan, pasti kita mengerti dan kita juga diberikan hikmat. Sehingga kita ada semuanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kemanapun kita berjalan, kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi buah yang baik. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kita tidak usah berbicara sama orang. Orang lain lihat kita punya kelakuan. Orang lihat kita punya tutur langkah kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu, peran buah yang baik itu dilihat dari bagaimana buah itu bertumbuh di tanah yang baik dan subur di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Setiap keluarga-keluarga Kristen atau sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menjadi tanah yang baik. Tanah yang subur. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dengan tanah yang baik kita pasti akan menghasilkan buah yang baik juga, Bapak Ibu Saudara. Andaikan kalau kita lihat tanaman, ketika kita tumbuh, kita tanam di tanah yang berbatu-batu karang, mungkin tumbuhan itu tidak baik seperti apa yang kita rawat di tanah yang subur. Dengan tanah yang baik, kita berbuah 100 kali lipat. Dengan tanah yang baik itu, kita bertumbuh menjadi keluarga yang dengar-dengaran kepada Sang Penabur. Hidup kita menjadi baik. Hidup kita dipimpin. Artinya bukan kita yang memimpin sendiri,
tetapi kita merendahkan diri, kita mau Tuhan yang memimpin langkah dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yaitu dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan segala perintah Tuhan dan mau melakukan segala yang diperintahkannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga-keluarga Kristen yang dengar-dengaran adalah keluarga yang siap dibentuk menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, agar bisa menghasilkan buah yang baik, karena buah yang baik bukan dilihat dari pohon yang subur, melainkan dilihat dari tanah yang baik. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman ini dapat kita renungkan, dan biarlah kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Karena kita adalah keluarga Tuhan. Biarlah firman ini dapat memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, sekarang saya yang mau mempersembahkan lagu pujian untuk kita sekalian. Bapak Ibu, ini lagu saya akan bawakan lagu Biak. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana seseorang yang menulis, seseorang ini di dalam kehidupannya kadang-kadang dia ragu akan kehidupan ini. Tetapi dia katakan bahwa ada sang penolong, yaitu Tuhan yang akan menolong dia, sehingga dia tidak ragu-ragu. A dry, a clear, you wipe a dry. I was confused, you clear my mind. I stole my soul, you bought it back for me. I held me back and let me give again. So you did me, you give me time to stand alone again, to face the world, adorn my own again. You beat my head upon I let the storm, so high that I
eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's you. I needed you. And you were there. And I never leave away, so let I be your fool. 'Cause I wanna be one someone who never care. You give me out, forget where it is, and eternity. My love got me in my hand when it was dark. When I lost you, you needed me. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's you. And I need you and we'll be there. And I truly what I should I live and be a fool. 'Cause I finally want someone to really care. You give my phone when I was at the hand and tell it that put into ring again. You give my phone. I can you be my friend. So I can you eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sediakan nyanyian rohani nomor 77. Kita akan menyanyikan ayat yang keempat setelah kita mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu jemaat berdiri. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad, di segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, bahwa kesukaanmu telah kulihat nyata-nyata, kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Sebagai anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa, di hadapan kekudusan-Mu kami datang. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena di dalam kehidupan kami Engkau mengasihi, Engkau memelihara, menjaga, bahkan juga Engkau memberkati kami. Kami sudah dilawat oleh sabda firman-Mu yang terambil di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, yang mana mengajarkan kami tentang tanah yang subur dan buah yang baik. Kami, Tuhan, mengaku kadangkala Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami tanah yang subur. Tetapi kadangkala Tuhan, kami tidak menggunakan dengan baik, sehingga ketika tanah itu tidak dijaga, maka ia akan kering kerontang. Sehingga Tuhan, kadangkala kami terhimpit dan mati. Oleh karena itu Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kami, hendaknya kami harus mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh sabda firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa kuat Roh Kudus-Mu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, pelaku-pelaku firman yang setia, seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, untuk pelayanan kami Tuhan di minggu kerja hari ini. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu.
Berkati juga Tuhan majelis jemaat yang bertugas piket pada hari ini, yang sudah menata peribadahan ini, sehingga peribadahan ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ketua Majelis kami, Bapak Pendeta Esta Tontos, yang selalu setia membimbing, memimpin kami Tuhan. Baik itu di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam keseharian kami Tuhan. Engkau terus mau menjaga, kuatkan dia Tuhan hamba-Mu, supaya terus dapat memimpin jemaat kami di tempat ini. Berkati juga Tuhan istri dan anak-anak mereka. Biarlah kasih Tuhan terus mau memimpin, membimbing di dalam keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wakil ketua majelis, yang boleh terus setia membimbing kami, baik para majelis maupun jemaat. Tuhan sayangi Bapak Ketua Majelis. Engkau kuatkan dia Tuhan, supaya dia terus dapat memimpin jemaat ini. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Berkati juga keluarganya Tuhan, istri, anak-anak, dan cucu-cucu semua. Tuhan memberkati. Bahkan juga hamba-hamba-Mu majelis jemaat, Penatua dan Semas. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan, situasi belum kondusif, kami masih menjaga jarak. Tetapi bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terus mau melayani di kebun anggur-Mu, Tuhan Engkau mau memberkati, kuatkan dan jaga mereka semua, supaya mereka dapat melayani jemaat-Mu di tempat ini dengan baik seturut kasih dan kehendak-Mu. Juga Tuhan hamba mau berdoa buat jemaat-Mu, baik keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka, anak-anak mereka. Tuhan mau memberkati. Berkati juga Tuhan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Baik itu seorang pegawai negeri, baik itu seorang nelayan, atau petani yang berjualan di pasar, tukang ojek, dan lain sebagainya yang hamba tidak dapat sebutkan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau mau memberkati jemaat-jemaat-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka dapat menjalani hidup ini dengan baik dan takut akan Engkau. Juga Tuhan, hamba mau berdoa kepada anak-anak mereka. Bagi yang naik kelas, Tuhan mau memberkati mereka semua. Bagi juga yang sudah lulus, mari Tuhan Engkau mau memberkati mereka. Arahkan mereka Tuhan, supaya mereka akan belajar lagi di jenjang yang lebih tinggi, untuk bekal mereka di hari-hari selanjutnya.
Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Hamba juga mau berdoa bagi janda, duda, yatim piatu. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan, Engkau mau bersama-sama mereka, supaya mereka tahu dan mereka dapat merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka boleh diberkati. Hamba juga mau berdoa Tuhan bagi PW yang sudah melantunkan pujian. Biarlah Tuhan Engkau memberkati lagu pujian yang sudah diperdengarkan, supaya lagu pujian ini menjadi berkat untuk kami sekalian bagi yang mendengarnya. Berkati juga Tuhan pemain organ, koster. Tuhan juga terus memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, lalu Tuhan mau mendengarkan doa dan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengakhiri peribadahan kita di minggu pagi menjelang siang ini, kita bersama-sama menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 189, kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua dalam keadaan duduk. Dan pada ayat yang ketiga saya mempersilahkan Bapak Ibu berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Tetapi saya mau Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan ini secara paduan suara ya. Suara 1, 2, 3. Bagi yang mempunyai talenta yang bisa suara 4, silahkan suara 4. Yang bisa suara 2, silahkan suara 2, yang suara 3 juga silahkan suara 3. Kita sama-sama menyanyi dengan sukacita serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dan kuatkan iman, berdamai
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan Allah telah saudara miliki. Untuk itu, kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi orang banyak. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik, shalom. Selamat siang Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kami mohon kesabaran.